mendampingi Gus Dur itu yang pernah dituduh mengatakan Al-Quran sebagai kitab suci paling porno sedunia. Saya pernah mendampingi Gus Dur untuk kasus itu. Nah, Gus Dur yang kiai saja sudah dituduh, apalagi nih Ahok gitu kan. Nah, kalau saya membaca kasus ini dan mengikuti bahwa ini bukan soal penistaan agama, tapi soal pemelintiran kata-kata, ya. Soal kata-kata yang dihilangkan. Tadi Saudara Buniyani sudah mengakui ada kata yang sangat penting itu sengaja dia hilangkan, ya. Jadi kalau kita kembali kepada pernyataan juga Pak Ahok, itu kan hari Selasa tanggal 27 September di Kepulauan Seribu, ya. Ada berita di Kompas, Ahok bahagia panen ikan kerapu. Juga Ahok bilang bahwa jangan pilih saya. Itu media massa pada waktu itu tanggal 27 September. Nah, tiba-tiba ya 9 hari setelah kasus itu, dan video itu juga memang diupload oleh Pemprov di YouTube dan tidak ada masalah. Pada tanggal 6 Oktober ya, Saudara Buniyani mengupload video yang hanya 30 detik ya, dengan menyebutkan penistaan terhadap agama, tanda tanya, Bapak Ibu dalam kurung pemilih Muslim dibohongi surat Al-Maidah 51. Dan masuk neraka juga Bapak Ibu dibodohi. Jadi ini transkrip yang ditulis oleh Saudara Buniyani. Ya. Dan waktu itu pada hari Kamis ya, mulai rame Bang Karni. Mulai rame di YouTube ada video Ahok mengatakan Al-Maidah berbohong dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah dilacak ya, memang status Saudara Buniyani itu sudah di-share ribuan. Ya, pada tanggal 6 Oktober itu. Kemudian juga sudah ditonton ratusan ribu ya di Facebooknya itu. Ya, di Facebooknya. Kemudian ya, setelah itu saya coba protes. Coba deh kamu klarifikasi, kamu dengerin lagi, ada nggak kata yang dihilangkan? Itu selama sampai pagi dia nggak mau ngaku. Kalau ada kata, dengerin lagi saya bilang. Kalau kamu udah salah, kamu tolong itu klarifikasi. Karena itu dampaknya sudah luar biasa ya. Sudah ada soal tuduhan-tuduhan dan fitnah dan macam-macam. Nah itu, dan cuma saya baru sekarang, Saudara Buniyani mengakui bahwa ada kata yang dia hapus ya. Nah, ya apapun lah ya, ketika itu tidak ada dalam transkrip ya, dalam status, dan dia juga tidak menyebut sumbernya, Bang Karni ya, nyebut seorang jurnalis ya, dia tahu bahwa ketika dia mengutip sesuatu atau mengambil sesuatu, dia tidak boleh melupakan dari mana dia mengambil. Itu adalah dasar dari ilmu jurnalis ya, kalau benar-benar ada seorang jurnalis. Nah, dalam status itu tidak ada sumber sama sekali. Baru sekarang misalnya dia bicara soal sumber, yaitu ya silakan saja, nanti silakan melaporkan kepada pihak kepolisian. Kemudian kenapa saya melaporkan Bang Karni? Karena ada dua yang saya lihat. Pertama, Saudara Buniyani adalah yang kita sebut sebagai hatersnya Pak Ahok ya, dan pendukungnya Pak Anies dan Pak Sandi. Kalau kita membaca dari Facebook ya, Facebooknya ada pernyataan-pernyataan yang mendukung. Bahkan pada tanggal 5 Agustus kita baca Twitternya, status Twitternya, kalau memandang wajahnya Bu Risma teduh, kalau memandang wajahnya Pak Ahok pengen lempar jumroh, maksudnya mau lempar batu. Jadi, dan kalau saya mau baca ya status-status beliau baik di Facebook ataupun di Twitter itu sangat violent, sangat berbahasa kekerasan. Makanya saya bilang bahwa ini ada kesengajaan ketika dia membuat transkrip yang salah ya, dan menghilangkan kata pakai itu, berarti sudah saya menganggap bahwa ini tidak hanya tidak sengaja atau hanya iseng, tapi sudah ada kesengajaan sebagai dia orang yang tweet-tweetnya itu dan juga status Facebooknya menyatakan kekerasan dan kebencian kepada Pak Ahok dan juga menyatakan dukungan kepada salah satu calon, maka saya anggap ini bagian dari serangan-serangan di pilkada ya, dan itulah dibuktikan dengan transkrip dan pemotongan video ya di situ. Kemudian kalau kembali ke soal persoalan misalnya, apa benar sih kayak Pak Ahok itu punya niat jahat kepada orang Islam. Kan itu kan kalau kita melihat, ini kan mau pilkada, Bang Karni. Masa ini orang udah mau calon, masa malah bikin masalah misalnya, atau menyerang malah agama yang tidak dianut dan mayoritas. Itu menurut saya nggak masuk akal. Kemudian kalau kita melihat jasa-jasa dari Pak Ahok itu sendiri. Bangun masjid, balai kota. Dulu ya.
bangun masjid balai kota, masjid raya di Jakarta ya. Kemudian mengasih KJP, beasiswa kepada 500.000 anak. Yang kalau kita datanya itu mayoritas orang tuanya adalah orang Islam, hampir 100%. Kemudian juga ingat, DKI juara 2 di MTQ di NTB. Tahun lalu adalah juara 1 di seleksi tilawatil Quran. Jadi kita melihat ini orang memang tidak punya niat yang jahat, malah terbukti memberikan jasa yang baik kepada umat Islam. Tapi setelah orang mendengar ya. Video yang asli, yang resmi dari Pemda, sebagian besar umat Islam tetap aja tersinggung dengan yang asli itu. Ya karena sudah didahului dengan informasi yang distortif, Bang Karni. Karena sudah diberikan transkrip yang salah. Dan kekuatan opini di publik itu kan ditentukan oleh media. Media-media online ya, kemudian juga di grup-grup WA, status Twitter dan Facebook, itu bersepakat mengatakan bahwa Pak Ahok mengatakan Al-Quran dan surat Al-Maidah itu berbohong. Itu yang muncul di publik gitu loh. Dan ini yang menjadi problem ya, meskipun sudah klarifikasi, silakan tonton videonya, tapi kadang-kadang kan orang masih dalam keadaan yang marah ya. Dan marah, dan kemudian itu ya Pak Ahok juga punya inisiatif untuk meminta maaf ya pada publik dan menerangkan bahwa tidak punya niat untuk melakukan penistaan dan lain sebagainya. Dan ya mari kita sekarang dengarkan sama-sama gitu loh. Dan itu yang kita inginkan, publik kembali fair melihat persoalan bahwa ini ada pemelintiran, ada permainan pendukung calon lawan gitu kan. Kemudian juga ada persoalan kemarahan gitu loh. Dan juga ada minta maaf. Nah, ini perlu dibaca kemudian didengarkan secara seksama, secara alif oleh publik. Itu yang disampaikan. Baik. Pemirsa, jagalah kata-katamu.